berapa sih untung dari usaha kardus? Ada yang bilang 30%, ada yang bilang 40%, ada yang bilang cuma 10%. Tapi nih, yang penting itu sebenarnya bukan perkara untungnya dulu, tapi kalian udah bener belum ngitung untungnya dari mana. Nah, kita tahu kan ada yang bilang, oh modalnya 7.000 gitu. Berarti dijual 2.100, berarti dijual 9.100, berarti itu 30%. Enggak, dijual 10.000, jadi 30% marginnya, jadi 3.000, modalnya 7.000. Nah, mana sih yang benar, dari modal apa dari harga jual? Nah, sebelum ribet tentang masalah untung, berapa persentasenya, gimana ngitungnya, kita simak aja video ini. Oke, ketemu lagi di KRDS. Nah, jadi seperti yang tadi kita bilang bahwa ada yang orang ngitung untung itu dari modal, ada yang ngitung untung dari omset atau harga jual. Nah, yang mana sih yang benar gitu? Nah, jadi gini, kalau lihat dari kondisi atau yang ada sekarang di permasalahannya, untung itu pertama kita garis bawahin, untung itu beda dengan margin. Mungkin beberapa orang udah pada tahu, margin itu selisih. Jadi harga jual dikurangi harga bahan, itu namanya margin, bukan untung. Margin itu selisih. Nah, sedangkan untung itu adalah net profit, jadi bersih setelah dipotong dengan pengeluaran pabrik, bahkan termasuk dipotong pajak. Itu dulu ya. Satu, untung itu bukan margin, untung itu beneran bersih setelah dipotong pengeluaran. Yang kedua, untung itu dihitung dari mana? Nah, untung itu dihitung dari harga jual, jadi bukan harga modal. Ingat ya, untung itu dihitung dari harga jual, bukan dari harga modal. Kalau misalnya kamu masih ngitung dari harga modal, berarti kamu manusia jadul yang model zaman dulu banget. Masalah ya enggak sih, cuman kalau kalian mau sinkron dengan pencatatan laporan, yang model sekarang itu memang dihitung dari harga jual, itu dari harga omset. Belum lagi ditambah, kita tahu lah marketplace itu ngitung dari mana? Dari modal, bukan dari harga jual. Harga jual dipotong lah, misalnya 8%, atau 12%, atau 15%, itu dari harga jual. Jadi kalau kalian variabelnya masih harga modal dengan cara dulu, itu mending ganti aja mulai sekarang. Jadi dihitung dari harga jual. Bahkan iklan rokok saya dihitung dari harga jual juga. Pajak PPN aja dari harga jual, ya kan? Maka itu kita hitung untung itu dari harga jual. Nah, itu poin pentingnya pertama. Yang kedua, kalau ditanya berapa untung usaha kardus tuh jenisnya macam-macam. Saya udah pernah bahas di video-video sebelumnya, bahkan saya juga janji untuk memberikan paparan tentang berapa sih untung usaha kardus. Nah, ini dia videonya. Cuman di sini jenis usaha itu macam-macam, ada usaha pabrikor. Nah, saya nggak tahu pengalamannya ya pabrikor. Ini kan benar-benar dari bubur jadi ke gulungan kertas. Nah, itu dari gulungan kemudian lembaran. Nah, itu gimana tuh yang pasti investasinya udah mungkin ratusan miliar atau triliun, saya kurang paham lah. Cuman memang untuk hulu ini itu saya kurang paham bagaimana menghitung keuntungannya, yang pasti ribet. Nah, yang kedua itu ada namanya mini box saja, ada mini box besar, ada mini box kecil. Mini box itu dari lembaran jadi bentuk kardus, dan itu saya bikin atau saya kategorikan kecil kalau misalnya memang karyawannya misalnya hanya 3 orang, 5 orang, 10 orang gitu. Dengan mesin mungkin hanya 2, 3, 5, itu kategori kecil. Dan mesinnya pun ya hanya jenis-jenis potong, rel, kemudian coak, jahit gitu. Sedangkan kalau mesin mini box besar itu ada mesin cetak, flexo, tari, kan itu yang mesin-mesin bisa dibilang memang untuk makanan order-order besar ya. Nah, itu karyawannya bisa di atas 20, 30, 50, itu mini box besar. Dan ada juga yang namanya usaha bikin mesin kardus. Jadi memang kardus itu kebanyakan kan mesinnya impor dari Cina, dari Taiwan gitu, atau mungkin kalau kamu mesin Jerman ya silakan. Cuman emang seperti itu sebagian besar. Ada pula yang bikin bener-bener manual gitu, jadi UMKM untuk UMKM. Itu juga beda jenisnya, marginnya yang hitungnya beda dari materialnya, proses pengerjaan gitu. Dan itu memang teman dekat saya juga bisnisnya bukan di kardus ya, tapi di mesin kardusnya dulu. Itu beda lagi marginnya. Cuma saya juga nanti kita tanya langsung orangnya aja ke depan kalau memang beliau bersedia. Yang keempat itu ada namanya kardus retail. Kardus retail itu beneran ya kayak warung kelontong, cuman yang jual kardus. Nah, ini pun beda jenisnya. Nah, ini akan kita pecah breakdown apa aja, cara ngitungnya. Oke. Nah,
sekarang kita ngomongin pabrik mini box kecil. Berapa sih untungnya? Sebelum untung tentu kita hitung margin ya, selisihnya. Jadi saya sih paling gampang itu menghitung biasanya kardus ukuran 60, 40, 30 yang besar ya, bolos. Itu kalau misalnya kita beli bahan itu harganya sekitar ya 6.000 7.000 perak. Nah itu jualnya itu kalau pabrik mini box itu misalnya ada kamu pengen order 1.000 nih atau 2.000, itu kisaran antara 9.000, 10.000, 11.000 sekitar segitulah. Jadi kalau misalnya range persentasenya itu sekitar dari 30 sampai 40% margin. Nah itu bisa sangat berubah-ubah kalau misalnya kamu bahannya ngambil sendiri, kamu kena kos, jadi nggak diantar nih sama pabrik. Nah itu kadang-kadang kan wah lama nunggu barangan, tuh ngambil sendiri itu bisa margin kamu makin tipis. Nah atau mungkin ketika kamu deal-dealan dengan customer gitu kan, itu kan antara pesan 1.000 dengan 10.000 tentu beda. Nah itu kan semakin banyak biasanya kan harganya atau marginnya semakin tipis. Nah itu pun mempengaruhi margin dengan quantity. Jadi itu range ya saya sebutkan. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kalau orderannya banyak ya sekitar 25 lah, 25 sampai 40% itu margin. Nah itu kalau misalnya kita bicara mini box. Kalau retail itu marginnya itu misalnya beli toko retail aja beli ke pabrik nih, harganya berapa sih, misalnya 10.000 dikasih dengan 500 piece atau 1.000 piece, dijual berapa sih? Ada yang jual 15.000, ada yang jual 17.000, ada yang jual 20.000. Jadi kalau bisa dibilang itu marginnya berapa ya, sekitar 30 sampai 50%. Dari mana? Ingat ya, seperti di awal tadi, dari harga jual. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya kamu pengen gabungin aja bisnis retail sama bisnis mini box, kan marginnya makin gede. Iya, tapi costnya makin gede pengeluarannya, dan kalau misalnya sistem kamu nggak rapi itu bakal chaos tuh dalamnya. Nah oke lah, kita sekarang mulai coba breakdown ya untuk hitungannya seperti apa. Pertama nih, mini box, anggap aja kita hitung mini box kecil ya, karyawan tuh kurang dari 10 orang lah. Nah kemudian mesin kurang dari 5 mesin bahkan mesin yang paling sering dipakai itu cuma 3, mesin jahit, stitching itu, mesin slotter sama mesin sliter. Nah studi kasusnya itu kita anggap aja kayak tadi kita bahas, ukuran kardus 60, 40, 30 itu kita dapat misalnya orderan berapa banyak gitu, 500 piece. Oke deh, 500 piece. Nah kalau misalnya dengan bahan K150, M125, K150, Chevrolet, berapa persen marginnya? Nah, berapa persen profitnya juga? Dan itu dengan catatan bahan itu diantar ke pabrik kita ya, dari pabrik bahan. Jadi kita tidak ambil bahan sendiri. Kemudian ukurannya pun kita pesan ukuran yang memang udah sesuai 60, 40, 30. Jadi bukannya kita beli dipotong jadi 2 atau 3. Karena kalau ada proses potong itu cost waste-nya aja, jadi pengeluaran untuk limbahnya itu akan mengurangi margin. Nah jadi kita coba kalau misalnya kita hitung nih, itu kan pakai model yang di video sebelumnya saya pernah bilang pengeluaran itu ada 3, ada pengeluaran bahan, ada pengeluaran produksi, dan ada pengeluaran tetap atau overhead. Nah jadi kita coba breakdown nih. Nah terus kalau misalnya udah tahu struktur cost yang sebelumnya saya sebutkan, itu kita perlu pintar sebagai business owner itu mengkonversi, merubah ya. Jadi merubah dari angka nih tuh gimana supaya jadi waktu, supaya jadi persentase gitu. Jadi kapasitas waktu itu penting kalau kita istilahnya punya pabrik mini box, itu bisa mengukurin lah, itu bisa switch sukses berapa nih gitu. Nah jadi misalnya gitu loh, kalau misalnya anggap aja bikin tadi kardus 60, 40, 30, 500 atau 1.000 aja lah biar gampang hitungnya. Kita bikin 1.000 piece, ini berapa lama? Nah pengalaman saya itu sebenarnya kalau emang expert itu setengah hari kelar ya. Cuman anggap aja kita pakai model baru lah, belum expert banget, itu anggapnya seharian 8 jam. Berarti 8 jam itu anggap aja dengan ya 2 operator, 1 kenek atau 3 operator lah biar gampang. Itu mesin potong, mesin slotter, sama mesin jahit. Nah bisa lamanya mesin jahit sih kalau kayak gini. Kalau mesin potong itu berapa jam doang. Nah cuman kita kan namanya kapasitas produksi itu kan dihitung dari mesin terlama. Anggapnya 1 mesin jahitnya, mesin stitching cuma 1 nih. Kalau 2 atau 3 itu lebih cepat lagi. Nah jadi kalau kita hitung anggap aja paling gampang 3 orang nih, 1 orang itu anggapnya 8 jam 200.000 itu dikali 3, 500.000. Nah 500.000 kalau misalnya dari omset yang tadi bicara ngejual 10.000 nih, itu 10.000 kan dikali 1.000 berarti 10 juta. Nah
10 juta, berarti kalau misalnya 600.000 berapa? 6%. Nah, itu kita ketahuan tuh, jadi 6% dari omset. Nah, kemudian setelah bahan, tadi kan bahan tuh bahan lembaran, terus apa namanya, ada juga bahan kayak lem, kawat, itu anggap aja kita hitung kawat atau gulung doang paling berapa sih gitu, istilahnya, sama lem ya 200.000 lah, berarti anggapnya 2% dari omset. Kemudian pengeluaran produksi ini kan tadi udah bahan nih, bahan kan pertama tadi 7.000 harganya, anggap aja 7.000 tuh harga bahan ditambah tadi lem sama itu 7.000 berarti 70% ya. Ini 2% dari tadi berarti 72% untuk bahan 75%. Kemudian produksi itu tadi SDM 6% ditambah listrik pabrik ya, sama perawatan ringan, mungkin ada apa namanya baut atau apalah gitu, itu bisa dibilang sampai 300.000 lah, berarti 3%. Nah, jadi pengeluaran pabrik itu 3% dari omset. Nah, kita hitung biaya overhead, biaya fix nih. Kita penyusutan mesin. Penyusutan mesin itu kalau misalnya kamu ngitung misal 10 tahun dibagi, kemudian per tahun dibagi per bulan dibagi per hari. Jadi ini bisa dibilang kan ini kan hitungannya 1 hari kelar ya. Berarti kamu harus tahu nih berapa persen nih. Ya sebenarnya cuma 0,0 berapa, 0,5 kali, 1% kurang lah, ini kita bulatin aja 1%. Terus biaya tempat, ini sewa, misalnya kamu sewa gudang atau pabrik gitu kan, dengan asumsi 1 hari nih kita konversi ya 2% lah. Karena kan kalau ngomongin masalah anggap aja sama kantor 3%, jadi 5%. Tahu nih berapa sih biaya penyusutannya dari mesin, tempat, itu udah termasuk misalnya budget inilah ya, apa namanya, admin lah. Jadi kalau kita total nih dari omset, berarti tadi berapa persen tuh total berarti totalnya hampir 87%. Bahkan itu tadi belum dimasukin biaya ini ya, admin itu ya, kalau misalnya asumsi anggap aja 2% gitu kan, itu bisa berkurang. Nah, bisa 89 totalnya. Jadi kita bisa nyimpulin nih gitu, berapa sih profit pabrik mini box kecil itu? Ternyata cuma 11-13%. Kamu bayangin aja kan, yang pertama kamu mikir ini modal beli bahan 7.000 dijual 10.000, wah 30% nih. Salah bro, ternyata cuma 11-13%. Jadi kepotong dengan pengeluaran per bulannya atau per project gitu. Nah, jadi kalau kamu dapat project 10 juta, untung kamu cuma 1.100.000 sampai 1,3 per hari. Ya lumayan lah. Kalau 25 hari bisa 25 jutaan lah. Itu dengan asumsi ya pabrik kecil lah. Bayangkan, jadi kalau kamu mau dapat sebulan di atas 25 juta, berarti kamu harus ngerjain omsetnya berapa? Nah, berarti kalau omsetnya itu kamu harus dapat per bulan itu 200 jutaan lah. Kamu harus dapat 200 juta minimal sebulan kalau mau dapat omset atau profit sekitar 20 jutaan. Nah, kebayangan itu juga kalau kamu lihat kapasitas produksi kamu, misalnya kamu yang cuma sebulan dapat 100 juta dengan 3 mesin, ternyata kamu tuh masih membazir 50%. Nah, jadi kamu bisa mengupgrade gimana orderannya bisa lebih banyak biar mesin kamu nggak rugi 50% itu. Nah, jadi poinnya untuk bisnis retail gimana, kita loncat ke video nanti berikutnya aja ya. Ini poinnya untuk kardus mini box kecil. Kisaran profitnya itu adalah ya bisa dibilang 10-13%. Jadi bukan bisnis yang profit besar, tapi kalau kamu jago mengatur volumenya, arus rantai pasoknya, itu kamu bisa untung besar dari angka 10-13%. Tapi kalau kamu kacau di mengatur supply chain atau rantai pasok, arus kas berantakan, ditambah lagi volumenya kamu juga gak pandai mengaturnya, karena ini bisnis volume ya, kamu bisa jebol hitung-hitungannya. Oke, tetap semangat. Jadi biarpun persentasenya tidak sebesar bisnis-bisnis kekinian yang entah itu kripto ataupun saham, tapi bisnis real ini saya secara personal meyakini bahwa bisnis real ini lebih berkah karena banyak yang terlibat di sana. Jadi bukan sekedar angka dan grafik, tapi kebaikan pun berputar di sana. Oke, tetap semangat dengan usaha kardusnya, semoga lancar jaya.